Halo semuanya, sekarang kita akan mencoba melakukan debugging ya. Jadi kalau kita coding atau membuat project tertentu, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah ya. Pasti akan ada error, pasti akan ada kejadian kode kita nggak jalan ya. Dan untuk itu kita perlu melakukan debugging. Nah, untuk melakukan debugging ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melalui layar konsol ya. Jadi kalau di browser kita bisa buka layar konsol kita. Nah, ketika kita klik kanan inspect, biasanya ada tab inspektor, ada tab konsol di sini ya. Nah, di sini akan muncul bisa jadi ada pesan kesalahan dari Angular yang ditampilkan ya kalau kita melakukan kesalahan kode ya. Sebagai contoh misalnya ada bagian yang sengaja saya salahkan, misalnya di halaman student.page.ts saya sengaja salahkan, misalnya saya kasih angka 1 di nama metodenya ya. Ketika kita jalankan, nah muncul pesan kesalahan, error, type error, this.ss.getAllStudents1 is not a function ya. Jadi ini ada di mana? Ini ada di students.page.ts line ke-19. Nah, jadi kita bisa cek ke sana di line 19 di students.page.ts. Nah, kita bisa lihat ada kesalahan di sini. Jadi kita bisa fokus mencari tahu apa yang salah di file ini dan di baris tersebut ya. Yang pertama kita bisa dari sini layar konsol. Selain itu, memanfaatkan layar konsol juga kita bisa menggunakan yang namanya console.log ya. Saya coba di sini console.log, kemudian kita kasih pesan misalnya hello ng on init ya. Kemudian misalnya di sini saya kasih console.log hello ion view will enter. Oke ya, mungkin itu dulu ya. Jadi kita coba ya. Nah, di sini dilihat bahwa nah ini muncul hello ng on init dan hello ion view will enter. Nah, kemarin kan kita mengalami masalah bahwa ketika kita letakkan ini di dalam ng on init, ketika kita menghapus maka listnya tidak terupdate ya. Nah, kita coba hapus ya, hapus mahasiswa, kita hapus. Nah, balik lagi ke halaman students. Nah, dilihat di sini bahwa ng on initnya cuma jalan di awal tadi. Nah, ketika selesai menghapus, ion view will enter dipanggil kembali, dijalankan kembali, sedangkan ng on initnya tidak dijalankan kembali. Ya, jadi kita bisa menggunakan console log ini untuk mendeteksi atau untuk mengetahui isi dari suatu variabel, atau untuk mengecek apakah fungsi atau metode ini dijalankan atau tidak. Ya, kita bisa menggunakan console.log untuk membantu kita melakukan debugging ya. Kalau kita mau tahu isi sebuah variabel, kita juga bisa taruh di sini, atau misalnya ini ya, kita bisa console.log kemudian this.students ya. Di ion view will enter, di bawahnya kita juga console.log this.students. Kita coba jalankan. Nah, akan muncul hello ng on init. Nah, tapi di bawahnya masih kosong, masih undefined ya. Jadi variable students-nya masih kosong, masih undefined. Nah, kemudian masuk ke ion view will enter. Nah, sudah ada datanya ya, sudah ada 2 data mahasiswa. Ketika kita coba hapus, maka masuk lagi ion view will enter. Nah, datanya tinggal 1 mahasiswa.
Ya, jadi kita bisa menggunakan console.log ini untuk melakukan debugging. Oke, berikutnya adalah kita juga bisa memanfaatkan selain tab konsol. Kalau inspektor ya kita saya rasa semuanya sudah pada tahu ya, kita bisa melakukan inspect juga untuk HTML-nya, CSS-nya kita bisa coba deteksi dari sini ya, kita bisa ubah-ubah isinya, stylenya kita bisa rubah dari sini menggunakan inspektor ini ya. Kemudian layar konsol yang baru saja kita lakukan, dan berikutnya kita juga bisa menggunakan debugger ya, debugger. Nah, kalau kita lihat di sini ada webpack. Nah, kemudian ada folder source. Nah, ini adalah source code dari project kita. Ya, source code dari project kita. Jadi di sini ada folder app, dalamnya ada folder students ya, page students di sini. Kemudian ada students.page.ts. Ya, nah ini adalah kode kita ya, yang tadi kita buat console log this.students, console log hello ion view will enter dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memberikan breakpoints di sini ya. Misalnya kita bisa tambahkan breakpoint di sini ya. Kita tinggal klik di nomor barisnya. Nah, di sini akan ada breakpoint. Artinya apa? Ketika kita jalankan, maka akan di pause di sini. Ya, akan di pause. Nah, setelah di pause, ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan. Pilihannya ada di sini ya, ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah resume ya, dilanjutkan kembali. Kalau kita pilih resume, maka program akan dilanjutkan, dijalankan seperti biasa. Atau pilihan berikutnya adalah step over. Step over ini adalah berarti maju ke statement berikutnya. Ya, maju ke statement berikutnya, ke baris berikutnya ya. Jadi ini akan maju ke baris berikutnya. Nah, maju ke baris berikutnya. Nah, ion view will enter, di sini muncul ion view will enter. Ketika maju ke baris berikutnya lagi, nah ini datanya ditampilkan. Kita maju lagi ke baris berikutnya. Nah, ini data mahasiswa, data studentsnya belum ditampilkan karena masih ada proses-proses yang lain yang terus berlanjut ya dari JavaScript-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk step over. Jadi step over adalah maju satu baris atau satu statement. Kemudian ada juga step in ya. Step in berarti jika di baris tersebut memanggil metode yang lain ya. Dalam hal ini kita lihat ada get all students. Ketika kita pilih step in, maka kita akan dibawa masuk ke metode tersebut ya. Oh, kita akan dibawa masuk ke get all students. Ternyata itu ada di file students.service.ts. Kemudian di situ ada return these students. Ya. Nah, seandainya di sini banyak line ya, banyak line, kita bisa menggunakan step out. Step out ini kita akan kembali lagi ke pemanggilnya, ke yang sebelumnya. Jadi kita akan kembali ke sini. Ya, kembali ke sini, maju ke next step-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu debugger. Jadi ini di Firefox, kalau kalian menggunakan Chrome juga bisa ya. Localhost 8100. Nah, ini ketika kita inspect elemen, nah di sini ada sedikit berbeda namanya sources. Tapi sama saja di webpack bisa dilihat di sini yang titik ada folder source. Di sini ada app, ada students, kita bisa pilih misalnya students.page.ts, kita bisa kasih breakpoint ya, dan pilihannya juga sama ya, pilihannya juga sama seperti ini. Oke, itu saja. Oh ya, tambahan lagi, seandainya kita sudah build aplikasinya di sini ya, kita sudah build aplikasinya di Android. Nah, kalau kita buka projectnya di web browser, kan kita bisa buka ya layar konsolnya ya. Kita bisa buka layar konsolnya, kita bisa inspect elemen, kita lihat konsolnya, kita bisa buka debuggernya, dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau udah jadi aplikasi Android? Ya, padahal ini kan sebenarnya aplikasi web juga, ditampilkan
menggunakan web browser, menggunakan web view hanya saja full screen. Nah, kalau di web browser kita bisa klik kanan inspect elemen, tapi kalau di sini kita nggak bisa klik kanan inspect elemen. Nah, ada satu tools atau satu fitur yang disediakan oleh Google Chrome. Ya, kita bisa mengetikkan alamat Chrome.2 inspect. Ya. Nah, di sini akan muncul device Android kita. Ya, di sini ada Ionic App. Nah, kita bisa inspect. Ya, ketika kita inspect, nah akan muncul nih jendela inspektornya. Elements, console, sources, network, dan lain sebagainya. Ya, dan ini tampilannya sama seperti yang di aplikasi Android kita. Ya, kita buka. Nah, ini juga akan tampil seperti ini, ya. Dan ini juga kita bisa inspect, ya. Kita bisa coba rubah-rubah di sini, ya. Misalnya John Wick, ya seperti ini. Maka di tampilan device-nya juga akan ikut berubah. Oke, ya itu saja untuk sesi debugging ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.